Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas E yang beranggotakan Nopi Yudia Nuraini, Rizik Guru Muhajirin, Bayu Mega Umbara, dan Wendy. Di sini kami akan menjelaskan tentang model konkuren pre-service pendidikan guru. Model konkuren atau model seiring pre-service pendidikan guru. Model konkuren yaitu suatu model penyelenggaraan pendidikan guru yang menyiapkan calon guru yang dilakukan dalam satu fase antara penguasaan bidang studinya atau subject matter dengan kompetensi pedagogi atau ilmu kependidikan. Model inilah yang dipakai selama lebih dari 50 tahun dalam penyelenggaraan pendidikan guru di Indonesia. PTPG, FKIP, IKIP, SGB, SGA, SPG, SGO, PGA sebagai bentuk IPTK yang pernah ada di Indonesia menggunakan model ini. Model ini mengasumsikan bahwa seorang calon guru sejak awal sudah mulai memasuki iklim menjiwai menyadari akan dunia profesinya. Seorang guru tidak hanya dituntut menguasai bidang studi yang akan diajarkannya, melainkan juga kompetensi pedagogi, sosial, akademik, dan kepribadian sebagai pendidik. Kompetensi tersebut bukan sesuatu yang terpisah, melainkan jadi ramuan komposisinya yang khas yang dijiwainya. Kalau guru diasumsikan sebagai petugas profesional, harus disiapkan secara profesional, secara sengaja untuk jadi guru juga di lembaga yang sengaja dibuat dan dipersiapkan untuk mendidik calon guru. Kritik terhadap model ini, penguasa subjek matter bidang ilmu dianggap lemah karena perolehan kemampuan bidang ilmu yang diajarkan dianggap kurang dari sarjana bidang ilmu. Ini dianggap kelemahan dan dinasabahkan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kompetensi guru yang selama ini dipersiapkan LPTK. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau disingkat LPTK sebagai suatu lembaga pendidik guru tingkat universitas mempunyai fungsi pokok dalam mempersiapkan para calon guru yang kelak mampu melakukan tugasnya secara profesional pada sekolah-sekolah. Dengan mempersiapkan para calon guru, maka sesungguhnya LPTK mengembangkan peranan sangat penting dalam rangka mempersiapkan calon guru yang memiliki kompetensi profesional yang baik. Kebaikan dan kekurangannya yang terjadi pada guru pada dasarnya menjadi tanggung jawab LPTK. Sebagai suatu institusi, guru perjabatan adalah lulusan S1 atau D4. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan LPTK, guru dalam jabatan adalah guru PNS atau non-PNS yang sudah mengajar pada suatu pendidik. Kelebihan model konkuren: 1. Guru konkuren lebih menguasai ilmu pendidikan daripada guru konsekutif. 2. Guru konkuren mempunyai peluang untuk menjadi guru profesional. Kelemahan model konkuren: 1. Guru konkuren tidak menguasai materi belajar karena hanya belajar sebagai dari disiplin ilmu yang harus diajarkan di sekolah. Hal ini dapat diatasi dengan guru konkuren lebih mempelajari bahan atau materi ajar. 2. Guru konkuren terancam menjadi pengangguran karena lahan pekerjaannya diambil alih oleh guru konsekutif. Pembahasan kedua yakni perbedaan konkuren dan
konsekutif. Satu, model konteren yaitu suatu model yang menyelenggarakan pendidikan guru yang menyiapkan calon guru yang dilakukan dalam suatu napas. Satu fase antara penguasaan bidang studinya, subjek mater, dengan kompetensi pedagogik, ilmu kependidikan. Dua, model konsekutif yaitu menghendaki sarjana dulu di bidang kemudian mengikuti pendidikan, akta kependidikan. Sebagai sertifikasi profesi kependidikan keunggulan, model ini dianggap memiliki penguasaan bidang studi lebih baik unggul tetapi lemah dari aspek kompetensi ilmu pendidikan dalam kurung pedagogis, sosial, dan kepribadian sebagai calon guru. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap prestasi sekolah, tujuan pendidikan di sekolah. Satu, pengaruh pendidikan guru terhadap prestasi sekolah. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi sekolah. Besarnya pengaruh pendidikan guru terhadap prestasi sekolah mencapai 14,2%. Hal ini berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dimiliki oleh para guru, akan semakin baik atau tinggi prestasi sekolahnya. Dua, pengaruh pelatihan pembelajaran terhadap prestasi sekolah. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa terdapat pelatihan pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi sekolah. Besarnya pengaruh pelatihan pembelajaran terhadap prestasi sekolah mencapai 16,5%. Hal ini berarti semakin sering diadakannya pelatihan pembelajaran bagi guru, maka semakin meningkat prestasi sekolahnya. Olivia 1984 yang mengatakan bahwa upaya pengembangan tingkat pengetahuan dan keterampilan mengajar dapat dilakukan melalui in-service training. Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan profesional tenaga pengajar dengan cara memberi kesempatan mengikuti in-service training. 3. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap prestasi sekolah. Tujuan pendidikan di sekolah dapat dicapai atas kerjasama semua unsur yang ada di dalam organisasi sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan satuan pendidikan harus mampu merencanakan dan mengorganisir setiap kegiatan sehingga dapat meningkatkan kinerja guru untuk mencapai kemajuan belajar siswa.